Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan mencoba berbincang-bincang tentang sebuah topik yang menghangat akhir-akhir ini, yaitu tentang perselingkuhan. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, ini memang mungkin sudah menggejala di masyarakat kita, yaitu tentang perselingkuhan. Sebenarnya sampai sejauh mana Pak Paul seorang pria dan seorang wanita itu disebut berselingkuh gitu Pak? Berselingkuh itu memang mempunyai beberapa lapisan ya, atau kategori. Yang pertama dan biasanya awal dari perselingkuhan adalah yang bersifat emosional, yakni suatu ketertarikan di mana seseorang itu begitu memikirkan orang lain melebihi pasangannya sendiri, dan orang yang lain itu menjadi penyedia kebutuhan-kebutuhan emosionalnya. Jadi dalam pernikahan yang seperti ini misalkan pria tersebut tidak lagi mendapatkan kepenuhan kebutuhannya dari si istri. Misalkan ya dia mendapatkan semua itu dari wanita yang lainnya, gitu. Iya. Itu bisa sepihak atau mesti kedua-duanya baru kita katakan berselingkuh gitu Bapak? Biasanya yang kita sebut dengan berselingkuh adalah dua-dua ya. Jadi di waktu ada suatu hubungan timbal balik antara seorang pria dan wanita di luar konteks pernikahan. Ya, jadi itu di sana ada keterlibatan emosional gitu sudah Pak Paul ya, antara kedua orang itu. Betul. Jadi ada ketertarikan, dan yang juga sering terjadi adalah mereka merasa bahwa mereka dapat menyediakan kebutuhan masing-masing. Itu memang apakah betul ada beberapa orang atau tipe keluarga itu yang punya kecenderungan untuk berselingkuh gitu Pak Paul? Ada. Ya, sebelum saya jawab itu saya akan lanjutkan sedikit. Tadi Pak Gunawan menanyakan mungkin ada beberapa macam ya. Jadi saya bisa berikan dua. Yang pertama adalah perselingkuhan emosional, itu lapisan yang awal. Lapisan yang lebih dalam ya biasanya perselingkuhan yang melibatkan keduanya, emosional dan juga fisik, di mana sudah ada hubungan suami istri antara dia dengan orang lain itu. Tapi memang bisa juga perselingkuhan itu dimulai dan diakhiri juga dengan hubungan fisik belaka. Jadi tidak ada ketertarikan emosional, betul. Jadi itu perselingkuhan yang masuk ke dalam kategori iseng-iseng. Jadi tadi Pak Gunawan bertanya sebetulnya keluarga seperti apa ya yang rawan terhadap perselingkuhan ini. Jadi ada beberapa macam Pak Gunawan, berkaitan dengan yang tadi saya sudah singgung, yaitu ada orang yang iseng-iseng. Nah, salah satu tipe keluarga yang rawan adalah jikalau si suami atau si istri itu memang seseorang yang membutuhkan kontak seksual yang lebih variatif, tidak mendapatkan kepuasan hanya dari satu orang. Nah, biasanya yang rawan adalah orang yang sebelum menikah terlibat dalam kehidupan seksual yang bebas. Sebelum menikahnya. Sehingga dia mempunyai pengalaman yang cukup beragam dengan wanita-wanita lain misalnya, atau dengan pria-pria lain kalau dia wanita. Saat kala menikah dan diwajibkan hanya boleh berhubungan dengan satu orang saja, dia merasakan suatu kebosanan, akhirnya tergodalah keinginannya untuk melakukan dengan orang lain. Nah, itu memang salah satu tipe yang cukup umum. Nah, dalam kategori ini si pelaku itu memang kemungkinan besar tidak ada ketertarikan emosional. Jadi hubungan selingkuhnya adalah guna memenuhi keinginan seksualnya belaka. Gitu. Jadi berselingkuh itu berakhir pasti dengan hubungan seks ya? Tidak harus. Biasanya iya berakhir dengan seks. Tapi ada juga perselingkuhan yang memang tidak diiringi dengan hubungan seksual.
Yang ada adalah suatu ketertarikan emosional yang sangat kuat antara kedua belah pihak. Mungkin kalau pria itu lebih banyak condong ke tujuannya, sasarannya itu adalah hubungan seksual, Pak. Iya. Lebih banyak. Iya, lebih banyak daripada yang wanita ya. Wanita. Betul. Wanita memang kebanyakan lebih dimotivasi oleh kebutuhan emosionalnya. Ya. Nah, memang tadi Pak Paul sudah sebutkan tipe keluarga yang atau tipe orang yang mudah tergoda atau mudah jatuh ke perselingkuhan. Tetapi masalahnya lingkungan itu juga kadang-kadang mendorong seseorang untuk berselingkuh. Baik di pekerjaan maupun di pergaulan, itu apa memang begitu, Pak? Betul. Jadi itu bisa kita masukkan ke dalam kategori yang kedua, Pak Gunawan. Jadi pasangan yang rawan terhadap perselingkuhan adalah pasangan atau seseorang yang hidup dalam lingkungan yang menoleransi perbuatan selingkuh. Nah, itu harus menjadi tanda awas bagi setiap pasangan Kristen. Karena ada lingkungan-lingkungan tertentu yang menyuburkan perilaku selingkuh. Maksud saya adalah selingkuh dilihat sebagai sesuatu yang bersifat menyenangkan, menggairahkan, dan ada sifat adventurirnya, yaitu berpetualang. Jadi dalam tingkah laku seperti itu, berselingkuh justru dianggap sebagai sesuatu yang bukan saja normal, tapi harus dilakukan. Contohnya adalah bagi kalangan tertentu selingkuh adalah suatu tanda kejantanan, kemerdekaan seorang pria. Nah, dalam konteks seperti itulah seseorang yang memang tidak pernah berselingkuh akhirnya bisa terseret dan melakukannya. Ya, tapi sebenarnya kan seseorang itu sebelum dia jauh terlibat dalam hubungan emosionalnya, kan sebenarnya dia bisa sadar, Pak, bahwa dia sedang menuju ke perselingkuhan itu. Seringkali disadari, tapi yang saya temui adalah kebanyakan kesadaran itu tak cukup kuat untuk menghentikan perilakunya. Jadi betul kata Pak Gunawan, mereka itu menyadari ini tidak benar. Namun ketertarikan itu sangat kuat. Begitu kuatnya sehingga akhirnya tidak berdaya. Nah, ini saya bisa langsung lagi melanjutkan pada kategori yang ketiga. Yang rawan terhadap perselingkuhan jadi adalah orang yang memiliki suatu perubahan dalam kehidupannya. Misalkan pada waktu mereka berpacaran, si suami istri ini, mereka sama-sama dalam kategori ya memulai karir. Kemudian setelah 10 tahun kemudian si suami misalkan mendapatkan posisi yang baik dalam pekerjaannya. Lingkup pergaulannya berubah, teman-teman tidak lagi sama, cara berpikir juga berubah. Nah, si istri misalkan tetap dalam status yang sama. Dia itu menjadi ibu rumah tangga, mengurus anak-anak di rumah. 10 tahun sebelum dan sesudahnya tidak membawa perubahan pada si istri karena lingkup kehidupannya yang seperti itu. Sedangkan si suami 10 tahun kemudian telah mengalami banyak perubahan yang drastis. Nah, yang terjadi adalah kebutuhan si suami dulu dan sekarang juga berbeda. Dulu dia senang dengan orang yang keibuan. Sekarang 10 tahun kemudian dia menyenangi orang yang ya boleh keibuan, tapi yang paling penting adalah bisa menjadi rekan, tempat tukar berpikir, tempat tukar pikiran. Bisa mengerti juga kebutuhan stres dia dalam pekerjaan. Dan si istri karena lingkupnya yang berbeda tidak bisa memahami seperti teman sekerjanya, misalnya begitu. Nah, jadi tipe ini juga tipe yang rawan terhadap perselingkuhan, yaitu perubahan yang terlalu drastis dalam diri seseorang, sehingga akhirnya kebutuhannya pun menjadi begitu berubah, sehingga tak bisa dipenuhi oleh pasangannya, dan dia akan cari orang lain. Nah, waktu dia menemukan orang lain itu, dia mendapatkan orang ini begitu pas dengan dia. Yang terjadi emang betul, orang ini pas dengan dia pada tahap sekarang ini, secara mental, kematangan berpikir, kemampuan mengerti kebutuhannya, ya memang lebih dapat disediakan oleh pasangannya yang baru ini, karena selingkup pekerjaan dengannya dan dunianya sama. Kalau begitu apa memang ada faktor usia, Pak? Jadi ada usia-usia tertentu di mana seorang pria atau wanita itu juga rentan terhadap perselingkuhan gitu? Dahulu kala ya Pak Gunawan, orang cenderung berpikir bahwa yang mudah jatuh ke dalam perselingkuhan adalah
para pria setengah baya. Itu yang disebut puber kedua dan sebagainya. Tapi saya menemukan zaman ini tidak lagi begitu, Pak Gunawan. Jadi saya menemukan ada orang yang berselingkuh setelah setahun menikah, setelah 2 tahun menikah, setelah 20 tahun menikah, ya ada itu semua. Jadi bukan karena faktor usia gitu ya, tetapi Tidak. faktor kebutuhan yang tadi Pak Wal katakan itu. Betul. Perubahan yang begitu drastis di dalam diri seseorang dan dia membutuhkan itu gitu. Betul. Tetapi Pak Wal, ada juga orang yang berselingkuh itu justru dengan partnernya itu yang inteligensinya jauh lebih rendah, katakanlah misalnya dengan pembantu rumah tangga ya. Atau dengan yang teman lain yang ya kalau dilihat itu baik secara ekonomi maupun pendidikan itu jauh lebih rendah. Bisa begitu? Bisa sekali. Memang ada 2 faktor. Faktor pertama adalah karena kebutuhan fisik. Jadi ketertarikan fisik pada orang lain itu. Jadi tidak lagi mengenal perbedaan status ekonomi dan tingkat pendidikan. Tapi yang cukup umum adalah ini. Ada kalanya seseorang itu mengalami suatu kerutinan hidup. Dan ada kalanya dia ingin bebas, lepas dari kerutinan yang seolah-olah mengikatnya. Contoh misalkan seorang suami hidup dengan istri yang sopan, yang berasal dari keluarga baik-baik. Segala sesuatu menuruti aturan norma yang berlaku. Nah, pada usia tertentu dia menginginkan suatu eksperimen, suatu variasi dalam kehidupannya. Dia tidak lagi mau terlalu rutin dalam hidup. Seolah-olah dia itu harus berperforma ya, seperti seorang aktor atau aktris di atas mimbar. Dia ingin menjadi orang biasa yang tidak harus menunjukkan siapa dirinya dan tidak lagi diikat oleh norma-norma yang begitu ketat. Misalkan ya dia harus sopan santun kepada pihak si istri dan keluarganya dan sebagainya. Nah, orang yang seperti ini juga rentan terhadap perselingkuhan. Sebab suatu waktu dalam hidupnya dia ingin bebas. Dia ingin lepas dari kungkungan ikatan norma yang mengikatnya itu. Nah, akhirnya ya dia berselingkuh dengan seseorang yang berkebalikan dari si istri. Yang sama sekali tidak menuntut dia. Yang sama sekali tidak meminta dia menjadi seseorang yang lain. Dengan kata lain, menjadi dirinya sendiri sekarang sudah jauh lebih cukup bagi si wanita itu. Dia tidak usah jadi siapa-siapa lagi. Kalau dengan si istri dia harus pasang taktik, harus pasang kuda-kuda, harus menjadi siapa supaya jangan sampai dikalahkan oleh si istri dan sebagainya. Nah, dengan si pembantu rumah tangga misalnya, dia tidak usah melakukan itu semua. Dia adalah orang yang dihormati, dikagumi, dan akan dituruti kemauannya. Dengan si istri dia harus berdebat-debat untuk bisa mencapai keinginannya. Sedangkan dengan ini orang tidak usah. Semua yang dia katakan diamini, diikuti oleh pasangannya yang baru itu. Nah, akhirnya dia terjerumus ke dalam hubungan di luar nikah. Nah, Pak Pol, tanda-tanda awal dari perselingkuhan itu bagaimana Pak Pol? Atau itu ya yang saya dengar tuh kalau seseorang tuh mulai senang, misalnya cocok berbicara dengan teman misalnya sekerja, apakah itu sudah mulai masuk ya? Tepat sekali Pak, Ibu Ida. Saya pernah membaca satu artikel ya yang mengungkapkan bahwa kebanyakan perselingkuhan emosional ya, bukannya secara fisik saja. Kebanyakan yang terjadi adalah dimulai dari persahabatan, teman bicara. Jadi kebanyakan dimulai dari persahabatan. Kita merasa cocok bicara dengan orang ini kok merasa pas buat kita, kok bisa mengerti kita di dalam rumah. Pasangan kita kok nggak begitu mudah mengerti kita. Nah, itu akhirnya menjadi magnet yang menarik kita kepada dia. Jadi itu adalah memang lampu merah ya? Lampu merah sekali itu. Lampu merah. Iya. Kalau kita di pihak yang pasif, artinya ada orang yang mencoba untuk berselingkuh itu, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Saya kira kita harus dengan jelas ya mengatakan ini tidak akan saya ladeni. Ini tidak akan saya ladeni. Jadi undangan untuk berdua, undangan untuk pergi, undangan untuk menghabiskan waktu bersama, itu langsung ditolak. Langsung harus ditolak. Nah, salah satu ciri yang lain ya Pak Gunawan ya, atau kategori yang lain dari keluarga yang rentan terhadap perselingkuhan adalah ada orang-orang tertentu yang merasa sungkan, tapi sungkan salah kaprah. Sungkan dalam pengertian tadi itu Pak Gunawan. Jadi dia didekati oleh seseorang. Orang itu kok baik, memperhatikan dia,
menanyakan tentang dirinya, kebutuhannya. Nah, akhirnya waktu diajak pergi, dia tidak tega menolak, tidak tega melukai hati si orang itu. Nah, karena sungkan yang salah kaprah itu, akhirnya terjerumus. Jadi ada beberapa kasus yang memang sebetulnya tidak ada tujuan, keinginan berselingkuh. Motivasi yang pertama adalah menyenangkan hati orang yang begitu baik kepada dia. Tapi itu akhirnya terjadilah perselingkuhan itu. Tapi kadang-kadang memang sulit, orang itu pada posisi yang sulit untuk menolak, Pak Paul. Misalnya dia pada posisi bawahan, ya sekretaris, bisa katakan sekretaris dengan majikannya, atau jemaat dengan pendetanya, ya. Nah, itu terjadi, Pak Paul, kan bisa terjadi seperti itu. Jadi bukan bagaimana ya, dia merasa sungkan memang betul untuk mengatakan tidak itu, karena kalah posisi, Pak Paul. Betul. Itu yang tadi Pak Gunawan katakan yang sering terjadi. Jadi perselingkuhan yang diinisiatifkan ya, yang diprakarsai oleh orang yang lebih berwibawa dan lebih berpengaruh darinya. Sehingga reaksi dia adalah sungkan untuk menolak. Ada kalanya juga ini Pak Gunawan, yaitu sungkan dalam pengertian tidak mau mempermalukan orang tersebut. Jadi satu pihak tidak mau melukai ya, atau utang budi karena jasanya yang besar kepada kita, atau karena dia berkedudukan lebih tinggi dari kita. Tapi ada kalanya juga sungkan dalam pengertian ini, tidak mau mempermalukan orang. Dia sudah minta, masa kita permalukan, bilang jangan. Akhirnya ya ikuti dah daripada dia malu. Nah ini makanya tadi saya sebut kesungkanan yang salah kaprah. Iya. Nah, bagaimana Pak Paul kalau ini terjadi pada seorang hamba Tuhan misalnya dengan jemaat gitu ya Pak Paul? Itu tanggung jawabnya pada Tuhan itu bagaimana ya Pak Paul? Itu besar sekali tanggung jawabnya, karena waktu dia jatuh ke dalam dosa ya, dia itu mempengaruhi seluruh tubuh gerejanya. Jadi seorang hamba Tuhan kalau jatuh berdampak jauh lebih besar dibandingkan seorang awam. Sebab seorang awam itu tidaklah memikul tanggung jawab akan jemaatnya. Sedangkan seorang hamba Tuhan memikul tanggung jawab akan jemaatnya. Kejatuhannya itu akan melukai, mengecewakan para jemaatnya. Saya masih ingat satu kali saya berkunjung ke rumah seorang nenek, dan pada saat itu baru saja ribut-ribut soal kejatuhan hamba Tuhan yang bernama Jimmy Swaggart di Amerika Serikat. Saya ingat sekali nenek tua itu begitu marah cerita dengan saya tentang Jimmy Swaggart dan berkata, mulai sekarang saya tidak akan mendukung pelayanannya lagi. Saya dulu biasa menyumbangkan uang saya untuk pelayanannya. Sekarang tidak akan lagi saya lakukan. Benar-benar saya kecewa dengan dia. Jadi itulah dampaknya. Jimmy Swaggart saya yakin tidak kenal siapa nenek tua itu. Tapi dampaknya benar-benar resonansinya itu sampai ke bawah-bawah. Membuat orang bisa kecewa dan menertawakan. Dan mungkinkah Pak Paul kalau orang sudah terikat ya, sudah berselingkuh ya, itu mereka mengatakan bahwa mereka itu sulit melepaskan, sekalipun dia itu aktif dalam pelayanan, dia itu merasa kok tidak ada kuasa Tuhan gitu loh yang bisa mengalahkan dia. Itu dirinya sendiri atau memang dia itu tidak, atau memang dia itu berharap pada Tuhan? Biasanya ya, pada waktu kita jatuh ke dalam dosa, misalnya seperti berselingkuh, kita itu memang sudah mulai jauh dari Tuhan. Tadi Pak Gunawan sudah menyinggung bahwa bukankah seharusnya ada tanda-tanda ya, ada suatu proses perkembangan menuju ke arah itu. Dan sebetulnya iya, yang saya maksud di sini adalah perselingkuhan dengan unsur emosional ya. Biasanya iya, memang ada prosesnya, itu tidak terjadi begitu saja. Maka ada yang namanya persahabatan, teman bicara, mengerti saya. Nah dari situlah akhirnya berkembang ke arah ketertarikan emosional dan akhirnya ke perselingkuhan. Nah pada tahap proses itu berlangsung, suara Tuhan akan dikesampingkan. Jadi Tuhan membisikkan, Tuhan mengingatkan, dan saya yakin Tuhan juga mengetuk hati nuraninya untuk menghentikannya. Tapi ya dia harus melakukan sesuatu dengan suara Tuhan itu. Dan biasanya yang dilakukan adalah menekan suara Tuhan, melupakan, atau yang cukup umum adalah berdalih, merasionalisasi. Dalih yang biasa umum dilakukan adalah siapa sih yang sempurna di dunia ini? Semua juga berdosa. Atau dalih yang kedua adalah pasanganku tidak memenuhi kebutuhanku.
pasanganku tidak tepat buatku. Misalnya begitu. Atau yang ketiga, kita akhirnya berdalih, kita berkata, saya salah pilih pasangan, ini tidak tepat buat saya keliru, yang cocok yang ini. Begitu. Jadi akhirnya suara Tuhan kita redam. Dan itu pada hakikatnya menyalahkan Tuhan yang memberikan pasangan yang tidak cocok dengan dia gitu Pak. Secara nggak langsung begitu. Dan kita juga menyaksikan di kitab suci sendiri, Daud itu berselingkuh dengan Bathsheba ya. Tapi pada akhirnya kan dia juga menyadari akan kejatuhannya itu Pak. Betul. Dan satu faktor yang kita harus juga lihat adalah betapapun Daud dekat dengan Tuhan, pada waktu dia jatuh ke dalam dosa perselingkuhan, dia juga meredam suara Tuhan. Nah, kita tahu Nabi Nathan datang kepada Daud bukan sehari atau 2 hari setelah peristiwa kejatuhannya Daud. Nathan datang kepada Daud itu saya hitung-hitung lebih kurang setahun, paling minimal setahun setelah peristiwa itu. Nah, tapi pertanyaannya adalah kok sampai sebegitu lamanya Daud baru sadar? Apa yang Daud lakukan dengan suara Tuhan? Daud meredamnya. Bahkan waktu Nathan datang dan menceritakan suatu perumpamaan tentang orang yang mengambil domba milik milik orang lain yang lebih miskin darinya, Daud tidak merasakan itu adalah teguran terhadap dirinya. Mungkin karena sudah terlalu lama itu Pak. Betul. Dan suara Tuhan sudah dia kubur. Jadi kalau sudah terikat itu memang sulit ya Pak. Sangat sulit. Karena suara Tuhan pun akhirnya tidak lagi ada tenaganya. Dia hanya tahu yang benar yang mana, tapi hanya sekadar pengetahuan. Tidak ada lagi kekuatan suara Tuhan dalam hidupnya. Karena sudah begitu lama dia padamkan. Mengingat begitu serius akibat dari sebuah perselingkuhan Pak Paul ya, apa yang Pak Paul bisa sampaikan supaya kita itu kan katanya lebih baik mencegah lebih dulu daripada nanti harus mengobati. Bagaimana? Saya akan tutup dengan suatu cerita yang sungguh-sungguh terjadi, dan ini cerita dikisahkan oleh pendeta Charles Swindoll yang berasal dari Amerika Serikat. Ini dikisahkan tentang seorang pria eksekutif yang mempunyai seorang sekretaris. Dan sekretaris ini rupanya menyukai pria tersebut. Dan pria ini pun sebetulnya tertarik dengan wanita ini. Nah, mulailah langkah-langkah diambil oleh si wanita itu, yaitu kalau pulang dia sengaja pulang lambat sama dengan si pria itu. Tapi toh setelah beberapa waktu si pria tidak mengambil inisiatif mendekatkan diri dengan si wanita itu. Nah, akhirnya si wanita tidak sabar lagi. Dia langsung ambil langkah yang lebih agresif. Pada suatu malam, sewaktu si pria itu masih bekerja di kantor, dia tunggui. Kemudian dia masuk ke dalam kantornya. Setelah itu, dia duduk ngobrol dengan si pria. Langsung dia tanya, apakah engkau pernah berpikir untuk berselingkuh? Si pria dengan jujur berkata, pernah. Langsung dia tanya pertanyaan kedua, apakah engkau tertarik kepadaku? Si pria berkata, tertarik. Terus perempuan itu seolah bertanya, jadi tunggu apa lagi sekarang? Kenapa tidak lakukan? Si pria berkata, tidak akan saya lakukan. Si wanita kaget. Engkau pernah memikirkan untuk berselingkuh, engkau tertarik kepadaku, kok masih tidak mau melakukan? Si pria berkata, sebab Tuhan berkata, ini tidak boleh. Jadi ujung-ujungnya adalah memang firman Tuhan. Tuhan melarang. Dan karena Tuhan melarang, ya kita taati. Kita mungkin bisa mengajukan 1001 alasan kenapa saya harus bersama dengan wanita atau pria lain. Tapi toh tetap ada Tuhan yang harus kita hormati. Dan firman Tuhan melarang kita untuk berzina. Itu adalah salah satu dari 10 hukum Tuhan. Jangan berzina. Sangat sederhana sekali sebetulnya. Ya, mungkin saat ini dibutuhkan orang-orang memang seperti Yusuf gitu Pak ya, yang berani menolak rayuan dari istri Potifar gitu. Betul sekali. Jadi sebelum dia jatuh, ya akhirnya dia melarikan diri. Ya itu. Sekalipun yang sudah jatuh Pak Pol, yang sudah terikat harus punya tekad ya Pak Pol untuk menghentikan ya Pak Pol ya. Betul. Kadang-kadang mereka punya alasan tidak berdaya itu Pak Pol. Itu karena mereka ya masih enggak takut sama Tuhan mungkin ya Pak Pol. Betul. Dan tidak rela melepaskan yang memang disukainya. Jadi intinya adalah siapa yang akhirnya kita ingin senangkan.
diri kita atau Tuhan. Harus pilih salah satu. Mungkin Pak Paul mau sampaikan sebuah ayat firman Tuhan yang sesuai dengan topik ini. Firman Tuhan di Matius 5 ayat 31 dan 32 berkata, telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi firman Tuhan sangat jelas sekali. Tuhan melarang. Ya, perselingkuhan itu sebuah perzinahan juga pada hakikatnya. Dan pasti tidak mendatangkan damai sejahtera ya Pak Paul ya. Tidak. Berkat Tuhan tidak akan ada padanya. Betul. Sangat gelisah, ketakutan, bersembunyi-sembunyi, dan mencari masalah. Dan itu menyiksa diri sendiri ya Pak Paul ya. Tepat. Baiklah, demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi, kami telah persembahkan sebuah perbincangan tentang perselingkuhan bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kalau Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.